Terbukti curang dalam proses penerimaan peserta didik baru alias PPDB, 4 ribuan siswa dibatalkan dari daftar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut keikutsertaan 4.791 calon siswa di PPDB tingkat SMA sederajat dicoret karena terbukti curang mengubah domisili di kartu keluarga. Ridwan Kamil menjelaskan langkah ini untuk memberikan efek jera. Kita ini terstruktur, ada tim pengaduan, dan kita sudah membatalkan, tolong dicatat ya, sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KK ini. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan. Sementara itu, pemerintah pusat memastikan evaluasi sistem PPDB, khususnya zonasi, selalu dilakukan tiap tahun. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, menyebut peran pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan PPDB. Pasalnya, Perda mengatur detil PPDB, khususnya sistem zonasi. Sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Sebelumnya, beberapa daerah melaporkan kecurangan penerimaan siswa baru, mulai dari pindah kartu keluarga, siswa titipan, hingga adanya pungli demi diterima di sekolah pilihan. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah daerah memang sudah semestinya menindaklanjuti pengaduan perihal kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dan kita lihat di Jawa Barat hampir 4.800, 4.791 tadi tepatnya, ini dibatalkan kepesertaan mereka di sekolah negeri. Namun kasus kecurangan menyangkut aturan domisili dalam proses PPDB tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Meski kewenangan dari pemerintah daerah, bagaimana semestinya pemerintah pusat mencarikan solusi atas hal ini? Dan apakah peringatan dan pembatalan peserta didik ini sudah tepat? Kami akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Kang Huda, Pak Syaiful Huda, dan juga ada pengamat pendidikan, ada Mas Indra Karismiaji. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi, Kang Huda. Selamat pagi, Pak Huda. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ini kalau saya menghadirkan Bapak berdua di sini karena kita ingin memahami lebih lanjut mengenai apa yang sedang terjadi dan bagaimana ini akan disikapi atau sebaiknya disikapi. Saya yakin semangat utamanya adalah hak pendidikan bagi anak-anak. Inilah yang akan menjadi prioritas bagi mereka. Tapi di sini kita tahu bahwa PPDB ini masih memiliki serangkaian masalah gitu. Satu hal yang sangat menarik yang menarik perhatian kita adalah bahwa masih ada yang berniat melakukan kecurangan demi bisa memasukkan anak-anak mereka ke sekolah di zona yang mereka inginkan begitu. Dan di Jawa Barat kita lihat angkanya begitu besar, sangat besar, 4.791 anak ini akhirnya tidak bisa dinyatakan lolos untuk melanjutkan pendidikan mereka, dan kita belum tahu lagi bagaimana nasib ke depannya. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kang Huda, apa yang menjadi perhatian Anda mengetahui bahwa ada ketegasan sikap yang memang dibutuhkan ketegasan sikap atas hal ini. Tapi di sisi lain juga ini angka yang sangat besar, ada sekian banyak anak-anak yang akhirnya belum tahu nih pendidikannya kelanjutannya bagaimana, Kang Huda? Ya, terima kasih. Yang pertama, poin kita apresiasi sikap tegas dari pemerintah provinsi dan termasuk dari beberapa kabupaten kota yang lain yang juga mengabarkan bersikap tegas terkait dengan modus kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Tapi tentu tidak bisa cukup berhenti di situ. Ada dua hal menurut saya. Yang pertama, semestinya ini sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari, karena sistem PPDB ini melalui zonasi kan sudah diterapkan hampir 7 tahun yang lalu. Yeah. Jadi saya membayangkan peristiwa pembatalan 4.000, peristiwa pembuatan surat domisili yang tidak pas, yang tidak sesuai,
itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Jadi tidak perlu lagi ada kepala daerah yang memitigasi hari ini. Kalau itu sudah menjadi evaluasi sejak sebelumnya. Karena setiap tahun keluar ini, Mas Wati. Ya, Setiap ini berarti tahun ada ini. di tahapan dan di tingkat mana tuh Kang Huda ini sebenarnya menurut Anda sudah bisa diantisipasi? Pada level pengawasan ya, evaluasi, monitoring dan pengawasan. Jadi kenapa sekolah kok masih tetap berani melaksanakan praktek begini? Kenapa pihak kelurahan, aparat dari pemerintahan paling bawah juga berani mengeluarkan begitu mudah surat domisili? Artinya mereka merasa tidak ada pengawasan. Nah, pada konteks ini saya selalu sampaikan kepada Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan kita, tidak begitu saja menyerahkan urusan ini kepada pemerintah daerah. Saya membayangkan Kemendikbud mengaktifkan lagi Satgas yang dulu tahun 2017 sudah pernah dibentuk, namanya Satgas Pengawasan PPDB. Saya membayangkan kalau Satgas ini bisa jalan, saya kira akan meminimalisir berbagai praktek yang tidak baik dari peristiwa setiap kali pelaksanaan PPDB. Itu beberapa isu yang lain. Yang kedua, saya tidak tahu persis data yang disampaikan oleh Kang Emil 4.791 itu, apakah sudah diumumkan lolos baru kemudian dibatalkan, atau dalam proses lalu diketemukan oleh pihak sekolah lalu kemudian dibatalkan, dan lalu pihak siswanya akhirnya bisa moving untuk cari zona terdekat dari sekolahnya. Saya nggak tahu persis, itu saya kira perlu dijelaskan. Tapi prinsipnya kita ingin 4.791 itu mereka tetap bisa sekolah. Oke. Poin yang lain, Mas, yang paling penting adalah sistem zonasi ini kan dibikin dalam rangka untuk memeratakan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Nah, faktanya jujur harus diakui jumlah SMA dan SMK di seluruh Indonesia masih sangat kurang. Kenapa jadi penumpukan di satu tempat? Karena faktor itu. Nah, menjadi sangat penting ke depan semua pemerintah daerah dan pusat konsolidasi serius untuk sebanyak-banyaknya membangun sekolah baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang saya tangkap, Kang Huda, bahwa ketegasan itu dia memang diapresiasi. Kalau memang ada pelanggaran ya haruslah diungkapkan, dan ini pelanggaran itu merebut hak siswa lain juga, gitu kan. Jadi memang ini harus diapresiasi. Tapi yang saya tangkap dari Anda bahwa ketegasan itu tuh bisa di tahapan-tahapan yang berbeda loh. Bukan hanya di titik sini saja kita bisa tegas. Di awal pun kita bisa tegas begitu. Pada saat verifikasi dan lain-lain itu bisa tegas di situ, dan ketegasan di awal itu akan banyak tidak membuang energi ke depannya gitu. Ketegasan di belakang pun bisa, yaitu dengan pidana nanti begitu. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran sudah kejadian dan lain-lain, kita bisa saja mengusut gitu. Jadi ketegasan itu bisa berbagai tahap. Tinggal kok apakah tahapan ini, di mana ketegasan kita lihat di tahapan ini, apakah memang paling memungkinkan merugikan siswa itu sendiri? Mungkin itu yang juga dikhawatirkan. Jadi apakah sudah tepat gitu, Kang Huda, bisa dikatakan sudah tepat keputusan ketegasan tidak meloloskan ini? Tepat, tapi pada timing yang kurang pas ketika sejak dari awal sebenarnya sudah bisa dimitigasi karena sudah berjalan 7 tahun. Nah, jadi lubang-lubang itu sudah bisa diidentifikasi sejak dari awal. Nah, semestinya ini bisa diantisipasi dengan cara yang lebih preventif gitu. Jangan sampai pada level di ujung gitu. Ini kritik keras kita ya, karena ini sudah berjalan 7 tahun. Jadi kalau ditanya apakah sistem ini masih relevan, jawabannya masih relevan dengan catatan tadi itu. Berbagai perbaikan, tidak lagi ada istilah sekolah favorit yang akhirnya menumpuk semua orang tua ingin mendaftarkan di situ. Artinya kan berarti sekolah yang lain nggak favorit. Sekolah lain peningkatan kualitasnya berarti masih belum terjadi. Nah, pada lanskap yang lebih gede, Mas Indra mungkin nanti bisa menjelaskan. Saya membayangkan suatu saat orang tua siswa dan siswa itu
tahu beres saya lulus di mana dan akan melanjutkan sekolah di mana. Jadi automatically begitu. Saya membayangkan Kemendikbud sudah sampai bisa bikin yang semacam itu gitu. Orang nggak lagi berebut daftar di mana, jadi orang tua tinggal nunggu di rumah ketika ada pelaksanaan PPDB dan kemudian dia tahu bahwa anaknya lulus di sekolah ini. Oh, anak ini nggak bisa lulus di sekolah negeri karena masih terbatas sekolahnya, tapi sekolah di swasta tapi tetap dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi, itu impian yang semestinya bisa dibangun sistem itu. Oke, idealnya dan sampai hari ini, gitu ya. Mas, sampai hari ini Kemendikbud absen, nggak pernah merespon urusan ini. Oke. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, Anda mungkin punya gambaran yang lebih baik juga buat kami begitu agar bisa memahami sebenarnya apa yang masih terjadi di sini. Apakah sudah tepat keputusan? Kita setuju ketegasan itu tepat, tapi lagi-lagi tadi Kang Huda menggambarkan ketegasan itu bisa di tahap-tahap mana dan sebaiknya lebih awal lebih baik gitu. Nah, ya udah itu yang sebaiknya terjadi. Tapi yang terjadi sekarang adalah ada 4.000 lebih siswa yang akhirnya tidak bisa diloloskan. Kita belum tahu lagi bagaimana kelanjutan nasib mereka. Sudah tepatkah keputusan seperti ini, Mas Indra? Ya, jadi PPDB zonasi ini kan mulainya tahun 2017. Berarti sekarang sudah tahun ke-7 pelaksanaan ini dilaksanakan. Bukannya semakin baik, tetapi semakin kacau. Ya kan? Sekarang ini di Jawa Barat ada 4.700 anak yang nggak bisa sekolah akibat peraturan zonasi ini. Memang ada kecurangan di sana. Tapi kita lihat dulu dong, kenapa mereka berbuat curang? Mereka berbuat curang karena pemerintah tidak menyediakan bangku sekolah yang cukup untuk mereka mendapatkan layanan pendidikan. Layanan pendidikan itu hak asasi manusia. Ya kan? Kalau kita mengacu ke negara-negara tetangga kita, Malaysia, bahkan Vietnam, yang merdekanya jauh setelah kita, itu anak nyari sekolah nggak pernah susah. Bahkan kalau kayak di Malaysia tuh anak pekerja migran misalnya, jadi orangnya orang Indonesia, tinggal di sana, mau sekolah tinggal daftar aja ke sekolah negerinya mereka, public school mereka. Jadi jumlah bangku itu selalu ada. Jadi Nah, permasalahannya bukan hanya mencari sekolah favorit saja menurut Anda, Mas Indra? Loh, faktanya data BPS kan terlihat, masih ada 3% anak usia SD di Indonesia yang belum sekolah. Masih ada 20% anak usia SMP di Indonesia belum bersekolah. Masih ada 40% anak usia SMA, SMK di Indonesia yang belum bersekolah. Padahal tadi, 1, pendidikan itu hak asasi. 2, di konstitusi kita saja tertulis dengan jelas pasal 31 ayat 2 bunyinya, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, pertanyaan kami kan, kapan sebetulnya pemerintah akan memenuhi kewajiban konstitusionalnya? Minimal di pendidikan dasar dulu deh. Ya kan? Jadi SD dan SMP itu pastikan bangkunya cukup dan pemerintah membiayainya. Tapi ini nggak pernah dibahas, saya nggak pernah dengar ini di rapat di Komisi 10, bahkan di draft RPJPN itu nggak pernah muncul. Jadi dianggap ya begini sudah selesai saja. Sedangkan di sisi lain pemerintah sibuk bangun kereta cepat, bangun IKN, ada pemerintah daerah yang milih bangun patung daripada bangun sekolah. Untuk Jawa Barat, saya ingin tahu karena kita kasusnya yang kita tahu ini kan Jawa Barat, lagi-lagi permasalahannya saya yakin bukan hanya Jawa Barat, tapi melihat angka di Jawa Barat, jumlah siswa yang akhirnya harus tidak diloloskan di Jawa Barat ini, apakah kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Barat atau bagaimana? Khususnya mengenai cukup tidaknya bangku untuk anak-anak ini tampaknya level SMA dan kemarin saya di Kompas TV bicara dengan Wali Kota Bogor.
yang kondisinya SMP sama seperti itu. Berarti kan Jawa Barat ini, Bogor kan Jawa Barat. Itu kan juga bermasalah di level SMP-nya, banyak kecurangan juga. Ya karena wali kotanya sendiri, Kang Bima Arya mengatakan memang jumlah sekolahnya nggak cukup. Dan mereka juga nggak punya, katanya belum dapat bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah ini. Karena juga repotnya nih, kita juga kembali melanggar konstitusi sih. Kita tuh nggak punya satu sistem pendidikan seperti amanat konstitusi. Karena membangun sekolah itu sekarang wewenangnya Kementerian PUPR. Yang koordinasinya bukan di Komisi 10. Jadi gimana Komisi 10 mau ngontrol kita jumlah sekolahnya berapa ya baru yang dibangun? Nggak jelas gitu. Jadi kemana-mana. Sementara bisa turun prioritas kalau dibandingkan dengan proyek strategis lainnya, begitu ya maksudnya ya? Kalau Nah, DPR, ini satu hal yang mungkin pemerintah kita, bahkan mungkin Pak Presiden dan jajarannya nggak paham. Itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu kita butuh pendidikan yang mumpuni. Ya. Dan itu sudah pernah terjadi di Indonesia. Pada era Orde Baru, Pak Harto itu punya program yang namanya SD Impres. Dan ternyata dengan SD Impres ini bukan saja membuka akses di mana-mana, bukan saja memberantas buta huruf, tetapi terbukti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan itu ada risetnya, Mas. Risetnya itu dibuat oleh seorang warga negara Amerika, namanya Esther Duflo, dan riset itu memenangkan hadiah Nobel. Bayangin, jadi betul-betul berhasil. Kan sebetulnya kalau kita mau berpikir secara sederhana, ya sekarang buatlah SMP Impres, buatlah SMA SMK Impres. Tinggal mengulangi kesuksesan Pak Harto. Karena kita ngejar janjinya Presiden, susah untuk pertumbuhan ekonomi 7-8% ini nggak pernah tercapai. Kenapa? Karena pendidikannya nggak pernah serius. Kan malah Presiden terakhir malah mengolok-olok SD Impres kan? Waktu ditanya kenapa IKN harus tenaga asing, emang mau hasilnya kayak SD Impres? Wah, kami orang pendidikan yang wah ini Presiden berarti nggak paham. SD Impres itu bukan gedungnya, tapi bagaimana membangun manusianya, bagaimana menyiapkan akses pendidikan. Nah ini bahaya nih, makanya program SDM unggul itu nggak pernah tercapai, makanya masih banyak Presiden harus cawe-cawe. Harus banyak orang yang double jabatan, Menteri BUMN harus jadi ketum PSSI karena kita kekurangan SDM unggul. Agak meluas sebenarnya pembahasannya jadi Pak Hendra, tapi kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Orang Jepang suka minum Ukon. Bagus buat perokok dan peminum. Ukon itu kunyit. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya, maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai bagaimana ada 4.700 lebih siswa di Jawa Barat yang akhirnya tidak bisa diloloskan PPDB karena diketahui melakukan manipulasi pada kartu keluarga mereka untuk bisa mendapatkan sekolah di zonasi yang mereka inginkan. Saya masih bersama Mas Indra Karismiaji dan juga Kang Huda di sini. Kang Huda, saya membayangkan kalau tadi memang permasalahannya disepakati dan saya yakin tidak sesederhana 1-2 masalah lah. Ada banyak permasalahan yang memang harus diatasi di sini. Kalau kita lihat dari sisi pendaftaran yang paling dominan, mungkin tadi sudah dibahas juga, mereka yang mencari sekolah yang dianggap favorit sehingga mau memanipulasi datanya, atau bahkan mereka yang sekedar tidak ada sekolah yang memadai di daerahnya sehingga harus memanipulasi data untuk pindah ke zonasi lain. Saya membayangkan orang tua hanya menginginkan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka, akan mengupayakan. Bahkan mungkin banyak orang tua baik-baik di sini yang untuk pertama kalinya melakukan manipulasi data karena demi anaknya begitu. Tidak membenarkan, tapi di sisi lain kita melihat betapa desperate-nya gitu agar bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Ini juga beban yang sebenarnya tidak boleh diberikan setiap tahun pada orang tua murid. Saya rasa tidak adil dengan demikian gitu. Ini harus tersedia sekolah bagi anak-anak. Nah, apa langkah yang bisa dilakukan? Mungkin dari komisi Anda juga, Kang Huda, yang bisa didorong agar ini tidak lagi terulang dan agar ada solusi khususnya pada anak-anak yang akan menghadapi hal yang sama tahun depan gitu. Adakah yang jangka pendek dulu apa gitu, Kang Huda? Ya, jangka pendek semua yang modus kecurangan harus di-punishment dan lalu dicarikan solusi yang terbaik. Dan menurut saya ini terakhir kalinya kita ingin melihat bahwa kekisruhan PPDB ini berhenti. Tahun 2024 yang akan datang kita berharap ini semua sudah bisa dituntaskan. Nah, pada konteks ini saya terus mendorong supaya Kemendikbud mengambil posisi yang proaktif. Bikin lagi satgas yang melibatkan semua lintas kementerian. Misalnya Kementerian Dalam Negeri menjadi penting karena
kewenangan untuk melakukan kontrol pengawasan pemerintah daerah kan Kemendagri. Saya membayangkan tahun 2024 Januari itu kira-kira Kemendikbud dan Kemendagri, terutama Kemendagri sudah berkirim surat, tidak ada lagi ngobrol surat domisili dan seterusnya. Pihak sekolah tidak begitu mudah untuk menerima semacam sertifikat atau piagam prestasi dari non-akademik, misalnya di prestasi olahraga. Ketika kita verifikasi di lapangan, banyak yang akhirnya sertifikat itu bodong juga. Gitu. Anaknya masuk ke olahraga yang dia dapat prestasi pun enggak. Gitu. Nah, ini yang hal-hal begini sebenarnya sekali lagi sudah bisa diantisipasi sejak jauh-jauh hari. Yang substansi apa yang disampaikan oleh Mas Indra betul, jadi yang substantif ke depan adalah pemerataan kualitas pendidikan supaya tidak lagi ada penumpukan di sekolah apa yang disebut dengan sekolah favorit itu. Karena semangat zonasi ini kan ingin semua siswa yang mampu tidak mampu punya akses yang sama dan pemerataan kualitas sekolah. Nah, 7 tahun itu harus jujur diakui, kenapa masih ada istilah sekolah favorit dan tidak, berarti kita belum sukses. Jadi substansi dari semangat sistem zonasi ini sebenarnya belum ada gitu, selama 7 tahun. Nah, yang kedua, secara substansi juga perlu didorong, Mas, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Indra, kritik yang sangat kuat tadi itu memang faktanya begitu. Yang paling mungkin adalah hari ini ketika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, di situ perlu disupport, termasuk dalam rangka PPDB dan zonasi ini. Ketika kan motifnya dua sebenarnya, kenapa anak-anak ini hari ini pengen masuk ke sekolah negeri dan yang favorit. Kalau masuk favorit karena ingin kualitasnya lebih baik. Kenapa ingin masuk negeri? Karena supaya dapat pembebasan pembiayaan sekolah. Gitu. Nah, faktanya itu yang terjadi. Nah, ini perlu dimitigasi detail. Nah, jalan yang jangka pendek yang paling mungkin adalah pemerintah kerjasama dengan sekolah swasta dan memberikan perlakuan yang sama. Apa yang selama ini mendapatkan akses pembiayaan di sekolah negeri diberikan juga terhadap sekolah swasta. Itu yang paling mungkin. Agar tertampung. Sambil kemudian terus yang tidak tertampung di sekolah negeri ditampung sekolah swasta, tapi dengan fasilitas yang sama seperti halnya di sekolah negeri. Kalau nggak ada itu, ini akan terus terjadi terus menerus. Itu penting menurut saya. Jadi problemnya tidak hanya di pemerintah daerah, tapi juga terjadi di pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemendikbud dan kementerian lain perlu terus koordinasi dan memastikan bahwa PPDB ini semakin baik ke depan. Untuk jangka lebih panjangnya tentunya tentu dibutuhkan sekolah-sekolah tadi. Apakah masih menjadi masalah apa yang tadi disebutkan oleh Mas Indra bahwa kalau ini tidak di bawah komisi Anda salah satunya, ini menjadikan tidak prioritas juga akhirnya, karena banyak sekali sebenarnya prioritas pembangunan yang juga sedang menjadi perhatian pemerintah. Tapi Anda melihat apakah kita harus tetap melihatnya optimis? Anda melihatnya optimis juga, komisi Anda juga Kang Huda melihatnya optimis. Sebenarnya ada prioritas tersebut yang ditempatkan oleh pemerintah? Optimis pesimis sebenarnya, Mas. Saya kebetulan jadi ketua komisi udah hampir 3 tahun. Apa yang disampaikan oleh Mas Indra menjadi concern kami. Menyangkut misalnya soal Sarpras yang sekarang tidak di bawah Kemendikbud. Kami sudah sampaikan berkali-kali karena mandatori ini impres yang menyerahkan kepada PUPR. Kita lobby, kita sampaikan pentingnya ini, tapi sampai hari jujur diakui memang ya belum ada progres apapun, tetap itu menjadi di bawah kendali PUPR yang sejak dari awal adresnya nggak pas. Kalau ngurus sekolah hanya soal misalnya konteks pembangunan yang selama ini dianggap bermasalah, lalu begitu saja diserahkan kepada PUPR. Pada substansi yang lebih gede lagi, Mas Muti, jadi 20%
anggaran pendidikan mandatori undang-undang, itu yang terserap langsung dengan fungsi pendidikan nggak lebih dari 13%. Sisanya? Sisanya Komisi 10 aja nggak bisa menjangkau. Kita belum tahu, ada di dalam akun Kementerian Keuangan namanya itu yang diperkirakan untuk fungsi pendidikan. 150 triliun. Gitu. Kita nggak tahu. Dari nama nomenklaturnya aja kita udah, ini artinya berarti belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Karena 20% anggaran pendidikan itu Mas Moti hari tahun ini setara dengan 641 triliun. Ya. Sementara yang dikelola oleh Kemendikbud hanya 85 triliun, yang dikelola oleh Kemenak yang sama-sama punya mandatori urusan pendidikan hanya 55 triliun. Sisanya menjadi dana transfer daerah, dan seterusnya, termasuk yang diperkirakan untuk fungsi pendidikan 150 triliun. Jadi memang isu-isu pokok mendasar terkait dengan isu pendidikan disampaikan oleh Mas Kris, saya kira nggak ada yang bisa bantah itu. Oke. Nah, tapi sekali lagi ini suasana yang sedang kita hadapi. Saya membayangkan kita perlu ruang kompromi yang sifatnya produktif, gitu. Pemerintah yang semestinya sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan, lebih dari 60% fungsi itu diambil oleh swasta, oleh masyarakat sipil dengan pendirian sekolah-sekolah swasta itu, Mas. Gitu. Ya. Nah, sayangnya juga mereka sudah mengambil peran dan fungsi pemerintah, sekolah-sekolah swasta ini juga tidak dapat fasilitasi yang cukup memadai dari pemerintah. Oke. Saya ke Mas Indra, tadi ada mungkin beberapa solusi. Saya fokus ke jangka pendek karena kita tidak ingin ini terjadi lagi dalam waktu sedekat mungkin, yaitu tahun depan gitu. Walaupun di sisi lain kita tentu mementingkan penyelesaian jangka panjang ya gitu. Tapi realistiskah Mas Indra kalau kita berharap ada penyelesaian jangka pendek, realistiskah kalau kita berharap bahwa tahun depan sudah tidak ketemu lagi nih masalah-masalah PPDB seperti yang kita lihat di tahun ini? Kalau ada kemauan politik pasti bisa, karena tadi anggaran pendidikan kita nggak kaleng-kaleng loh, 642 triliun. Itu per tahun ya. Yang kalau menurut saya, menurut saya itu cukup untuk menyediakan akses bagi seluruh anak Indonesia, itu cukup. Jadi saya bicara solusi deh ya, saya bicara solusi. Satu, kita harus menghentikan mindset di mana negara akan berupaya menghakimi rakyatnya sendiri. Ini kan masalah ini jadi seakan-akan yang disalahkan adalah rakyat kan? Karena tadi berbuat curang ini, padahal problemnya adalah negara yang tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Kita harus stop ini. Kita harus cari solusinya karena pemerintah sudah diberikan oleh rakyat anggaran yang cukup untuk mengelola pendidikan yang baik. Jangan malah kita menyalahkan rakyat lagi, itu harus dihentikan. Dua, ini sudah dibahas berulang kali di Komisi 10. Kita butuh peta jalan pendidikan. Kita butuh blueprint pendidikan Indonesia. Saya sudah diundang ke sana, dibuat panjanya. Sampai hari ini nggak muncul-muncul juga itu yang namanya Grand Design Pendidikan Indonesia. Saya ingat terakhir itu Pak Huda yang mimpin rapat tanggal 10 Maret 2021. Itu Kemendikbud diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki peta jalan pendidikan. Hari ini 19 Juli 2023 belum kelihatan bentuknya. Jadi kita juga nggak pernah tahu kapan anak Indonesia ini akan bisa sekolah, karena jumlah sekolahnya cukup dan dibiayai pemerintah. Dan di draft RPJPN 2025-2045 itu juga tidak muncul masalah akses ini. Jadi kapan sebetulnya akan memberikan anak Indonesia kesempatan untuk sekolah? Yang ketiga, jangka pendek ya. Kalau kita menunggu dibangun sekolah-sekolah baru, waktunya lama, bicara pembebasan tanah, bangun gedung, dan lain sebagainya. Belum ngisi gurunya, ngisi sarana prasaranya lama. Kita sudah punya sekolah-sekolah swasta yang sudah dibangun puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, yang bisa kita manfaatkan
sebagai akses pendidikan, tinggal pemerintah memberikan biayanya. Dan itu sudah dilakukan di beberapa daerah. DKI Jakarta sudah punya yang namanya BPNS, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah. Itu mereka yang nggak diterima di sekolah negeri, diarahkan ke sekolah swasta karena mereka warga kurang mampu, itu 100% dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu anggaran DKI atau? Tangerang juga, anggaran DKI. Oke. Sama halnya di kota Tangerang juga demikian. Nah, cuman problemnya ini kita nggak bisa kontrol kualitas sekolahnya. Karena kan per individu, jadi nggak sama juga kualitasnya. Kalau di luar negeri ada mengenal istilah yang namanya charter school atau sekolah piagam. Jadi sekolahnya itu yang mengelola swasta, misalnya Ma'arif, NU, Muhammadiyah gitu. Jadi sekolahnya sekolah Muhammadiyah, sekolah Ma'arif, pengelolanya Muhammadiyah, Ma'arif, gurunya juga dari sana, tetapi 100% biayanya dibayar oleh pemerintah untuk seluruh anak. Jadi juga pengelola sekolah ini nggak pusing lagi narikin SPP, dan bahkan nggak boleh ada penarikan karena 100% itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi kapasitasnya ada gitu, Mas Indra, kalau ini memang akhirnya ditampung di sekolah-sekolah swastanya sendiri kapasitasnya ada? Ada, karena sekarang banyak sekolah swasta yang kosong. Karena juga banyak pemerintah itu membangun sekolah negeri di samping atau di seberang sekolah swasta. Yang akibatnya cuma pindah aja, bukan nambah akses tapi cuma memindahkan. Jadi minimal untuk di daerah perkotaan itu mencukupi. Kalau daerah pedalaman tentu harus dibangun sekolah baru ya. Tapi ada juga sebetulnya dulu sekolah yang sudah ada, tinggal kita manfaatkan. Termasuk sekarang SD mantan SD Impres ini yang sekarang sudah kosong, itu juga bisa diubah menjadi SMP atau SMA. Di merger dijadikan jadi SMP atau SMA, itu banyak juga. Kan kemarin kita dengar ya di Jawa Timur kalau nggak salah yang dapat siswa pun enggak gitu. Ini SD negeri. Nah itu karena dulu dampak dari SD Impres. Nah yang keempat, ini yang juga paling penting, tadi sudah disampaikan oleh Pak Huda, supaya betul-betul kualitas dari setiap sekolah yang dibiayai pemerintah ini sama. Tapi kan pemerintah sendiri yang selalu membuat diskriminasi. Sekarang ini ada sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu dianggap lebih baik dari sekolah non-penggerak. Diskriminasi lagi. Harusnya semua sekolah, apalagi dibiayai pemerintah, sama mutunya. Sama statusnya. Kan sama kayak kelurahan, kan nggak ada kelurahan favorit. Ini kan layanan publik. Masa ada, saya mau bikin KTP cuma di kelurahan yang menurut saya favorit. Nggak harus di zona saya kan. Itu sebetulnya kenapa dulu zonasi dibuat, sayangnya tidak diikuti dengan pembukaan akses. Itu 4 solusi Mas yang bisa dilakukan. Tentunya kita berharap bahwa dalam jangka pendek pun kita sudah bisa melihat hasil, jangka panjang kita ya butuh kemauan politik memang. Kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana, tapi orang tua ingin solusi, anak-anak berhak atas pendidikan. Paling tidak ini ya yang menjadi salah satu hal yang sangat-sangat mengganjal. Saya yakin banyak sekali di luar sana yang menyaksikan sambil menggerutu, iya susah sekali kemarin PPDB. Iya, alhamdulillah masih keterima, tapi tidak semua seberuntung itu. Ada juga yang masih harus pusing, ternyata anaknya tidak lolos, anaknya masih mengalami kesulitan dan lain-lain. Tidak boleh terjadi, tentu saja kita harapkan solusinya didengar dan solusinya bisa dilaksanakan khususnya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Saya mau berterima kasih atas waktunya, Kang Huda, terima kasih. Mas Indra juga terima kasih banyak atas waktunya. Semoga perbincangan kita juga disaksikan dan bisa membantu untuk mencarikan solusi atas PPDB ini. Selamat pagi, salam sehat, Kang Huda dan juga Mas Indra. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lain dan perbincangan berikutnya. Ada ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang diblokir oleh PPATK karena disinyalir terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Apa yang harus dicermati dari pemblokiran dan dugaan TPPU ini? Bayu Sutiono akan hadir dengan pembahasannya usai jeda.